Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, dari nikmat umur panjang, kesehatan, sampai nikmat kesempatan. Yang mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuka acara kegiatan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Shalatul Nahdlatain. Namun sebagaimana biasa kita awali dengan pembacaan Fatihah. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sayyidi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirna hambatan wa tanwirna hambatan banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurna wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdata watan bil alamin bi'aqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Akhina al-muhtaram billah, Ustaz Masur SPDI, Bapak-bapak para jamaah Majelis Muzakarah Darul Abrar rahimakumullah, anak-anak kita atau adik-adik sekalian, mudah-mudahan tetap bersemangat istiqomah untuk tetap mengikuti majelis. Mudah-mudahan mendapatkan pengalaman, pengetahuan dari apa yang kita sampaikan bersama dalam muzakarah kita. Maka nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu terasa banyak yang kita lupakan dan kita tidak syukuri. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sebagai pengingat kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah
ayat 268. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah wallahu wasi'un alim. Setan itu menjanjikan atau setan itu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, bahkan berlaku pelit, berlaku kikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Dalam kesempatan ini kembali kita sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita mengikuti jejak langkah beliau, kita diberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada kesempatan ini kita masih membahas bab yang 9, makhluk yang mukallaf atau yang diberati dan mengenal tipu daya syaitan. Pada pertemuan kita yang kemarin kita sudah bahas ada 4 yang mukallaf, yang diberikan beban tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang diberikan beban tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah malaikat. Jadi malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejak penciptaannya itu sudah bertanggung jawab. Sejak begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejak itulah malaikat ini sudah diberikan beban tanggung jawab untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang mukallaf, yang diberikan beban tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang diciptakannya itu adalah manusia. Nah, ketika manusia hanya Nabi Adam alaihissalam yang begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga diberikan beban tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita anak cucu Adam baru diberikan beban tanggung jawab itu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sudah sampai umur akil balik. Nah, ini mukallaf. Jadi begitu sudah balik, maka sudah menjadi beban tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita kerjakan baik buruknya itu sudah menjadi tanggung jawab. Nah, ini manusia sejak baliknya. Ada yang kafir. Nah, sehingga beban untuk tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sama dengan manusia. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu terkecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beban tanggung jawab itu sama. Yang keempat adalah setan. Ya, setan ini adalah sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah merupakan bagian dari tanggung jawab beban untuk menyesatkan manusia. Itu membuat, jadi sama dengan 1000 tahun kehidupan kita di dunia. Maka Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya hidup 3 jam. Ya. Kemarin sudah kita
sampaikan, sudah kita bahas. Jadi dari keberadaan kita yang hidup ini, di dunia kita hanya hidup 1,5 jam saja akhirat, ya. Jadi 1,5 jam. Jadi kalau Adam saja 3 jam, jadi kita hanya 1,5 jam sebanding dengan 62,5 tahun, atau sesuai dengan yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa panennya umatku itu adalah kisaran 60 sampai 63 tahun. Artinya panen di situ sudah diambil umur meninggal, matinya. Jadi kurang lebih umur kita itu, Waalaikumsalam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 63 tahun saja, sebanding dengan 1,5 jam. Artinya 1,5 jam hidup kita. Kita tinggal memilih hidup baik dapat surga. Hidup kita tidak baik maka dapatnya neraka. Jadi kita tinggal memilih. Nah, maka oleh karena itu bagaimana kita akan mampu untuk mempertahankan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam godaan dari setan laknatullah. Nah, maka tipu daya setan ini, ya, karena kerjaannya setan itu hanya bagaimana bisa untuk menyesatkan manusia. Yang ada dalam pekerjaan setan itu hanya bagaimana menyesatkan, bagaimana dia bisa menggelincirkan, menggelapkan hati manusia, menggelapkan pikiran manusia, menjerumuskan manusia dari yang tadinya baik menjadi tidak baik, dan menjerumuskan manusia ke dalam siksa dunia. Di akhirat apalagi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia itu supaya menjadikan setan, ya, menjadikan setan itu sebagai musuh yang nyata. Jadi kita sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musuhmu yang nyata itu adalah setan. Hanya selalu kita itu membaca, ya, doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk godaan setan yang terkutuk. Nah, ini selalu kita baca, awali, ya. Kita ketika membaca Al-Quran, ketika kita mengaji, ketika kita mau sholat, ketika kita berbuat kebaikan-kebaikan, kita mengawalinya dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah memerintahkan manusia supaya menjadikan setan itu sebagai musuh yang nyata. Tapi nanti bertanya, gimana kita mau tahu bahwasanya itu adalah setan? Nah, maka oleh karenanya setan dalam usahanya untuk selalu dapat menyesatkan manusia itu sangat cerdik, sangat pandai. Jadi itu cerdik, pandai. Ini tingkatan bagaimana dia bisa menyesatkan. Sehingga kalau kurang hati-hati dan waspada, kurang berpikir dan kurang beramal soleh, mudah sekali terperangkap dengan tipu dayanya. Jadi apabila kita kurang berpikir,
kurang hati-hati, kurang berpikir. Nah, ini kadang-kadang kebanyakan anak-anak kita tidak banyak berpikir, tapi banyak menghayal, banyak kosong, lamun menghayal. Itu udah celah setan, itu sudah masuk. Celah setan masuk sudah di situ untuk menggoda. Nah, maka perbanyak berpikir. Berpikir itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan kita yang sudah lewat sudah kita bahas, tafakkaru sa'atan khairun min ibadat sanati. Sama dengan ibadah 1 tahun. Nah, sehingga ketika kita kurang berhati-hati, kurang beramal soleh, kurang berpikir, maka mudah sekali terperangkap dengan tipu daya setan. Karena yang digodanya oleh setan ini adalah hati. Jadi hati yang bagaimana? Yang kosong. Nah, sedangkan hati adalah termasuk alat malakut. Nanti kita akan bahas macam-macam alam, ya, karena ada alam ini ada 4, ya, alamul mulki atau alam malakut yang kita sebut, ya, kemudian alamul malakut, ya, kemudian alamul jabarut, begitu. Nah, maka oleh karenanya sangat penting, perlu untuk terus kita berpikir positif, beramal yang soleh, dan juga berhati-hati. Karena celah-celah ketika kita tidak hati-hati, kita kurang berpikir, kurang beramal soleh, celah itulah setan akan masuk untuk dapat menggelincirkan kita. Nah, yang disebut dengan alamul malakut ini adalah alam gaib. Kita tidak melihat. Jin misalnya kita tidak lihat. Setan juga kita tidak tahu. Kita tidak lihat. Nah, ini jadi hanya dari segi perbuatannya bahwasanya itu adalah kita tahu ketika dia sudah, seorang itu sudah menyimpang dari perbuatan amaliyahnya, dari perbuatan amal solehnya, berarti itu sudah masuk perangkapnya setan. Nah, sebagai contoh misalnya, ya, jadi contoh dalam kebijaksanaan atau kecerdikan dalam menyesatkan manusia setan ini, sebagaimana yang telah disampaikan, saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Nah, itu tidak cukup. Itu belum sepadan dengan yang lainnya. Orang ngajak banyak, perbuatan keji ini banyak macamnya. Kalau Bapak melihat di berita-berita, Masya Allah, sekarang ini luar biasa. Akhlak sudah mulai pudar. Manusia itu sekarang ini sudah seperti tidak sebagaimana mestinya manusia. Kelakuan manusia sekarang ini, zaman sekarang ini, mengalahkan hewan. Ada saya lihat berita, kalau tidak salah tadi pagi,
ada seorang keluarga, satu keluarga, suaminya itu pekerjaannya pergi mencari ikan di laut, berlayar cari ikan di laut. Dia hidup bersama anak-anaknya. Ada anaknya perempuan SMA, kemudian ada anak laki-lakinya yang sudah tamat SMA, bahkan sudah menikah. Ternyata ketika orang tuanya, bapaknya pergi ke laut, anaknya ini bersama ibunya digerebek oleh masyarakat tetangganya itu sedang melakukan hubungan berzina. Anak kandungnya dengan ibunya, anak dan ibunya, anak kandungnya. Anaknya menggauli ibunya. Nauzubillah. Ini yang sekarang banyak terjadi. Nah, ini juga merupakan bagaimana ya'murukum bil fahsya. Ada usaha-usaha daripada setan itu untuk menyuruh kita itu untuk berbuat yang keji. Zaman jahiliyah, zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali, zaman dimana yang disebut dengan kegelapan, dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas karunia-Nya, ya, lagi pula yang mengetahui segala-galanya. Nah, karena kita ini tidak tahu, yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah ini, surah Al-Baqarah, di dalam ayat ini jelas bahwasanya kepintaran setan menyesatkan manusia itu dengan mula-mula ditakut-takutkan. Jadi dengan cara menakut-nakutinya kita dengan kefakiran, ya, dengan fakir, takut kita untuk miskin, takut kita untuk tidak ada, takut kita tidak punya, takut kita dengan kurangnya makanan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan bagian bisikan-bisikan setan. Maka itu harus kita lawan, karena itu sudah nyata, jelas bahwasanya itu adalah musuh. Nah, jadi Allah sudah nyatakan bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, jadi diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap waspada, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Kemudian dan dilupakannya akan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah selalu ingat, selalu kita baca. Setiap selesai kita sholat, kita wirid, kita zikir, mengingatkan diri kita. Sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu kita sudah baca dari awal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai kita baca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la